Ku semayamkan dan ku tinggalkan jejak sejarahku. Mudah-mudahan kalian anak cucuku mengingatku selamanya. Ini adalah kisahku. Ini adalah perjuanganku. Semoga anak cucuku kelak bahagia dan sejahtera. Restuku bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa subscriber yang selalu mendapat bimbingan dan syafaat Gusti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sore hari ini saya bersama tim dan kru Sanggar Cipta Alam berada di Desa Dapur Klagen, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Para pemirsa, materi kami ini kita akan kupas tuntas terkait sejarah desa tersebut, kearifan budaya lokalnya, apa aja sisi mistiknya, bagaimana desa ini dinamakan Desa Sedapur Klagen, itu pasti ada bibit kawit sejarahnya. Kita tidak ngomong lama-lama, ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Misteri Majenggut dan Pelinggi Shiwa. Kepangaken nami asma jenengan sinten? Tampang. Pak Tampah. Nggih, mohon izin, mohon diinformasikan terkait sejarah desa yang jenengan singgah ini, yang jenengan tempat ini. Mungkin jenengan mengetahui sejarah desa di sini, kenapa kok dinamakan Sedapur Klagen. Mungkin jenengan dapat informasi turun-temurun dari warga atau nenek moyang jenengan. Monggo diinformasikan. Merape niku ngeten. Ngoten nah. Pancene nek kene iki cara kono iku tanda, padha tandake. Ngoten Sing nggih. iki sebute sing resa nah. Nek sampeyan bisa merap ngoten lho. Mungkin dari peninggalan leluhur di sini mungkin ada tapak tilas sejarah yang menguatkan. Anane nggih Sedapur Klagen niku sedaya sak kelurahan niku nedhi slamet enten braolong ngeten-ngeten mboten sampe kalong. Kita aku mboten enten kalong. Ada sing kalong nggih. Sakniki corona nggih mboten sing kalong. Wasis lho. Sing kula njane wong kula niki jurusane Mbah Doleng. Mbah Doleng. Koncenge kula niki panggenan kula. Mbah Doleng niku sinten? Mbah Doleng iki sing resort Desa Oh, Lumpang. cikal bakal bibit kawit desa mriki Mbah Doleng nggih. Lumpang ki Mbah. Anane dijenengi Lumpang ya enten lumpange. Enten lumpange. Ya enten cuma alune niku lunga. Alune niku lunga. Nggih. Lu nek waktune penting mawon dugi. Ngoten nggih. Enten alune iki ya. Malah didamelaken ngene masjid niku omah-omahan. Bagus anae. Masih dibotono sing Gresik. Pira-pira aja kemirikan dhewe. Rega kuna-kunane. Ya ukir-ukiran lho. Enten bae bedes. Sing resort Doleng. Sumur. Mbah Sumur. Nggih, ngetan kula pas. Sing wetane Mbah Bedes, sing kilane Mbah Jenggot, sing sumur niku sumur gedhe niku. Nggih. Bego mawon. Mbah sinten, Mbah? Mbah Bedes. Mbah Bedes. Nggih. Nggih. Jeluntur sampe. Nggih, cerita. Pernah ada kejadian apa di Mbah Bedes itu bego aja seperti apa, Mbah? Ya cerita sepertine yo ngene hitungane. Gak mboten sebawa. Cara amit ngoten lho. Nggih, yo gak permisi Kula dulu becani. sebelum teman-teman itu bekerja, nggak permisi dulu gitu nggih. Ana wite iku sempal wadak bengen. Sempal wadah. Nggih. Kan iki mbone. Nggih, Pak Lurah, Desa Sedapur Klagen iki pinten dusun? 3. Monggo dijelaskan, Pak Lurah. Dusun apa mau? Nggih. Barangkali sekilas tentang sejarah di masing-masing dusun. Amin jenengan Pak Lurah. Bismillah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kepala Desa Sedapur Klagen. Ya, alhamdulillah sudah menjabat 2 periode. Luar biasa. Ya, sudah berjalan 8 tahun. Ya, ini urutan sejarah kepala desa. Seingat saya ya, dimulai Bapak Genan ya, Wah Genan nggih, Sawan niku nggih.
terus bapak kanan, Nggih. bapak Mustaqim, Bapak Mustaqim. Pak Subur, Nggih, dan nggih. saya. Ngoten nggih. Kalau ingat saya sedapur Klagen. Sedapur Klagen. Namanya aja dapur. Sedapur Klagen. Mungkin sejarahnya ada sedapur Segerombolan. Iya, Serumpun. Iya, itu ada dapurnya. Nggih. Makanya sedapur ini ada salah satu ada telaga yang dikelilingi oleh sedapur dengan pohon. Oh, mungkin itu bibit Iya. kawitnya nggih, nggih. Pohon katakan pohon pring itu sedapur. Sedapur. Sankasipta Itu alam. ada Nggih. telaga. Ada telaga. Insya Allah itu yang Bapak tahu. Bapak talasnya. Nggih. Terkait dengan Mbah Tampang yang disampaikan apakah lumpang itu ada sejarah, memang ada. Memang ada. Bentuk lumpangnya itu masih Pak. Masih ada. Terletak di musola dia. Emas. Musola. Bukan. Yang ada di dalam juga ada. Iya. Sehingga dinamakan dusun lumpang itu. Lah. Nah, ya para pemirsa yang dirahmati Allah, ini saya bersama juga biar sama-sama kena gambar ini. Pak Mudin, Pak Kesra, peringas Mas Sinten ganteng jenengan iki. Semua Pulau Sulaiman. Iya, jenengan sebagai Kesra desa. Biasanya Kesra itu kan sering mendapat kegambaran sisi mistik. Mungkin selama jenengan menjadi Kesra itu mungkin pernah dilihatin sosok-sosok seperti apa, mungkin bisa jenengan sampaikan. Kalau dibicarakan itu apa ya, sari. Nggih. Poin-poinnya aja. Pokoknya karena pada waktu saya mau menjabat pun sebelum menjabat pun saya masuk di desa Sedapur Klagen. Saya kan orang luar. Nggih. Tapi di situ saya pernah disinggahi makhluk gaib yang di situ. Dia tuh mengaku punden dengan 2 sinden. 2 sinden. Pada waktu juga namanya manusia kadang jatuh ekonomi. Pada waktu itu pun saya diberitahu ada harta di situ, yang di situ pun saya demi Allah hak ada boneka kencananya. Ya, golekan kencana nggih. Ya, pada waktu pun saya masih baru, Nggih. tidak tahu, saya mau ambil tapi hilang. Itu. Di saat itu pun saya diperlihatkan, dikatakan prasasti lumpang itu ada lumpang yang gaib. Ada lumpang yang gaib. Kalau yang di monumen kan itu hanya berbentuk lumpang yang bukan sebenarnya ikonnya lumpang, Ngoten. tapi yang sebenarnya masih ada di sebelahnya doleng. Doleng. Ada. Nggih. Ya waktu itu pun percaya tidak percaya, saya sendiri dalam bahasa itu pembelajaran, saya hanya dituntun, pada itu saya hanya sowan kepada Yai, akhirnya diberi Yai, kalau kamu ingin ambil apa tidak, saya menjawab tidak, ambil apa tidak, akhirnya dengan 3 kali, kowe gelem njupuk emploki. Ngoten nggih. Dari sejarah lumpang. Nah, Lumpang. sebenarnya kalau sejarah lumpang itu dulunya Klagen, bukan lumpang. Klagen nggih. Klagen. Kalau saya dulu itu Klagen. Karena ditemukan lumpang Saya terus sendiri kadang khawatir kan, yang suara khawatir. Lumpang itu Klagen sesungguhnya, sedapur itu sedapur. begitu. Ya, Labu dari sedapur. ya, sebenarnya di situ. Nggih. Pada waktu itu kan orang Purbakala untuk mencari sejarah awal adanya kampung Sedapur Klagen. Ya. Pada waktu itu juga hadir orang Purbakala yang mendatangkan anak indigo. Iya. Di situ saya disuruh mendampingi. Jadi di permulaan itu yang namanya doleng. Ya. Di situ ada sandaran prajurit Majapahit. Mhm. Yang dikatakan yang dipimpin oleh Pangeran Buwono. Pangeran Buwono. Pangeran Buwono pada waktu itu sandarnya di situ. Dan di situ membentuk suatu dikatakan singgahan Iya. yang dikatakan dengan monumen lumpang Monumen lumpang. yang ada di Doleng, yang sampai sekarang ada tapi tidak terlihat, tapi barangnya ada nyata, Gitu nggih. ada nyata. Nah setelah itu sekitar jarak 50 meter itu awal permula perkampungan.
Iya. Cuma ada tiga kampung ya, ketepatan pada anak indigo ini yang mengatakan 3 rumah ini yang berada di tanah saya sendiri, tanah mertua. Gitu ya. Ya. Nah setelah itu bergeser ke utara, di situ yang dinamanya sekarang ada wujud lumpang, itu dikatakan sebenarnya bukan lumpangnya, Iya. tapi itu tempat kerapiak untuk pemujaan siwa. Iya. Luar biasa berarti ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada yang dikatakan danyangnya, yang itu di sebelah utara sendiri, di sebelah jembatan tanah menuju Kembulang, itu di pojok di situ ada. Dikatakan kalau dari mistis juga, ya dikatakan sebenarnya tidak bisa dikatakan. Saya sendiri dihadiri satu yang berbentuk wujud binatang yang besar seperti babon, sampai satu seperti sapi putih yang berbulu lebat. Iya. Dan di adanya itu 2 sinden. Iya. 2 sinden itu juga dia juga berwujud katakan harta. Ya yang saya katakan tadi yaitu boneka kencana. Iya. Nah, dari situ saya dengan orang Purbakala waktu itu pun berjanji untuk mengangkat lumpang ini. Iya. Kalau museum arca yang ada di Gresik itu bisa kita ambil di New Zealand, di Belanda, itu kita akan sambungkan ke Lumpang. Awal pertama turunnya prajurit Majapahit untuk menggempur di Sunan Giri, sampai dibacakan silsilah Lumpang itu awal turunnya prajurit sampai ke Kedung Rukem. Di Kedung Rukem terjadi pertempuran yang utusan dari Sunan Giri yang dibunuh di situ. Iya. Setelah itu sampai ke Surabaya sampai singgah di Dermo, yang di situ Dermo sampai adanya satu tempat peribadatan yang begitu luar biasa. Iya. Dermo di situ dulunya banyak arca-arca besar-besar benarnya. Iya. Nah, setelah itu merembet ke Jurit. Di desa Jurit, yaitu berkumpulnya para prajurit yang dinamakan Jurit itu ya. Yang di situ juga ada logistik pangan yang dinamakan tambak beras. Tambak beras. Nah, waktu itu niatnya mau menggempur Giri Kedaton gitu. Giri Kedaton. Iya. Waktu itu. Setelah itu terjadi pertempuran di situ, yang juga utusan yang awalnya sudah ditiadai di Kampung Kedung Rukem itu utusan dari Sunan Giri. Nah sekarang ada situs makamnya. Iya, mungkin jangan tahu situs makamnya. Kalau tahu sebabnya itu hanya telik sandi. Oh, telik sandi. Telik sandi sebenarnya. Telik sandi dari Giri Kedaton yang terbunuh di sini, nggih. Iya. Mbah, mungkin bisa ditambahkan untuk keleluhur sini itu biasanya masyarakat desa menggunakan apa? Mungkin ada yang menggunakan cok bakal atau bumbu kinang dan lain sebagainya, atau sandingan, Mbak? Ada. Iya. Menggunakan apa, Mbak, biasanya? Sandingan pecak bakal ya ndok. Iya, ndok ada Bakiran ndok. juga ndok. Iya, bumbu kinang kayak gitu, nggih. Komplit. Komplit itu, nggih. Di setiap linggi atau di setiap punden, Mbak? Tiap punden. Tiap punden, nggih. Nggih. Ada berapa punden, Mbak? Tiap desa pasti ada, nggih. Ciloro, telu, papat, 5 etan kulon. Oh, berarti setiap mungkin desa punya hajat, masyarakat sini suguh ke sana, nggih. Suguh, nggih suguh. Nggih. Kirim doa ke sana, nggih. Iya. Nggih. Nah, mungkin bisa ditambahkan, Mbak. Mbak Desa, mungkin bisa ditambahkan. Iya, bisa diceritakan, Mbak. Ya, kalau masyarakat desa Sedapur Klagen dulu itu kalau punya hajat, pertama-tama ya memberi pecok bakal pada danyang-danyang itu. Ngoten nggih. Ketiga itu, dan yang biasanya itu tiap orang punya hajat itu harus mengambil air di sumur gede yang Sumber gede Mbak gitu, Jenggot. Mbak Jenggot itu. Pernah nggak, Mbak, masyarakat ini pernah melanggar, dalam arti melanggar tidak menggunakan sesaji
sesuai peninggalan luhur, pernah ada kejadian yang aneh-aneh nggak Pak? Nah, dulu itu ya pernah ngomel-ngomel waktu kecil saya sekitar tahun 55 ke bawah itu ya pernah, karena yang dipujakan orang dulu itu kan danyang-danyang itu. Iya. Karena tiap musim kemarau itu biasanya ada barian. Ada barian. Punden-punden itu tiap hari malam Jumat. Iya, di tempat situ digunakan untuk Dulu itu di sebelah sana itu pernah itu ada keramaian gitu ya, tangkap wayang, gitu. sandiwara gitu pernah dulu. Tapi tradisi itu sekarang ini sudah apa lama nggak dimunculkan gitu? Semasa G30S ya sudah tidak terawat. Nggak terawat gitu? Sudah tidak ada kepercayaan ke situ. Gitu gitu. Mungkin bisa ditambahkan. Niku riyen tahun pinten nek pengungsian Sumur Gede niku damel ngungsi tiang Balong Panggang, tiang Banti. Itu ya sekitar tahun 57 ke bawah ini. Orang dari Banci, Kampung, Ploso, Malong Panggang itu mengambil air di Sumur Gede. Sumur Gede sini gitu? Iya, antri gitu. Jadi diberi katakanlah dulu itu babakan. Tempat mengambil air itu hingga 3 atau 2 gitu. Saking banyaknya orang luar mengambil air itu. Iya. Karena sumbernya itu nggak pernah telat dulu itu. Sampai sekarang ya? Iya. Sampai sekarang dibuat Kumpulan masyarakat desa sini gitu? Iya. Mantan sengaja ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita berada di Desa Sedapur Klaten bersama saudara saya, Bapak Kepala Desa Sesepuh Lumpang, Sesepuh Desa Sedapur Klaten, juga perangkat desa Dapak Mudin, Pak Sekdes dan tokoh masyarakat. Ini penting sekali kita untuk mengupas tentang sebuah sejarah desa, karena ini merupakan bagian dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang perlu generasi kita ke depan, anak cucu kita biar tahu sejarah desa ini, Sedapur Klaten itu seperti apa sejarahnya. Kenapa kita tidak boleh melupakan satu sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap mengingat dan mengenang sejarah-sejarah para leluhur-leluhurnya. Sehingga dengan adanya dibukanya atau tentang cerita tentang sejarah desa ini akan menumbuhkan rasa cinta masyarakat, khususnya desa Sedapur Klaten ini memiliki rasa cinta kepada desanya, karena ini adalah tumpah darahnya. Nah, seperti itu. Jadi kearifan lokal, nilai budaya ini perlu kita angkat, bagian dari bentuk cinta kita kepada NKRI. Dan yang luar biasa sekali tadi diceritakan oleh Pak Kepala Desa, juga Pak Sekdes, sangat inovatif, karena Desa Sedapur Klaten, salah satu desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik ini membudidayakan tanaman kelor. Ini luar biasa sekali. Mungkin di Jawa Timur mungkin hanya ada di Sedapur Klaten. Nah ini, dan manfaat-manfaat tanaman kelor ini luar biasa, bisa digunakan untuk makanan, termasuk macam-macam, bisa keripik kelor, nasi kelor dan sebagainya, pemasarnya. Dan ini mungkin bisa suatu saat nanti, karena kelor ini juga bagian dari herbalis, termasuk bisa untuk pengobatan yang sudah diteliti. Ini manfaatnya luar biasa. Mungkin setelah sebagian digunakan untuk makanan, mungkin suatu saat akan memproduksi obat herbal dari daun kelor yang diproduksi dari Desa Sedapur Klaten. Dan perlu kita ketahui, Sedapur Klaten ini adalah satu daerah, satu desa yang notabene masyarakatnya petani.
Dan ini perlu juga diingat termasuk pemerintahan Kabupaten Gresik, Iya. daerah Sedapur Klagen ini langganan banjir. Hampir 1 tahun bisa berapa, Cak? 16 kali. Bisa 16 kali banjir. Orang masyarakat mau panen jadi tidak panen. Ini juga merupakan PR besar bagi pemerintah Kabupaten daerah Gresik untuk bisa menyelesaikan masalah banjir Kali Lamong, karena ini merupakan aset pertanian dan lumbung pangan daerah Kabupaten Gresik. Sekitar tadi berapa? 50 Termasuk hektar ya? merupakan areal pertanian. Pertanian. Ini makanya harapan saya pemerintah Gresik ke depan untuk betul-betul masalah banjir Kali Lamong ini yang imbasnya ke desa Sedapur Klagen dan sekitarnya, sekitar 11 desa yang seringkali ketika mau panen gagal. Ini harapan kami pemerintah Kabupaten Gresik memprioritaskan. Karena apa? Di sini memang diplot di RT RW-nya ini sudah diplot daerah pertanian. Kalau banjir terus, kasihan masyarakat. Ini harapan kami. Jadi kami berharap sekali kepada pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperhatikan, termasuk terkait pertanian-pertanian yang ada di desa Sedapur Klagen, juga desa sekitarnya yang terkena imbasnya banjir. Sebetulnya banjir Kali Lamong ini kalau dikelola betul, karena sumber air di sini biasa tak ada hujan. Kalau ini kita manfaatkan dengan betul, ditata irigasinya sedemikian rupa, mungkin masyarakat di daerah Menjeng Selatan, khususnya di desa Sedapur Klagen ini mungkin bisa pertaniannya luar biasa, bisa panen 3-4 kali. Nah ini merupakan tugas kita semua, termasuk khususnya pemerintah Kabupaten Gresik. Itu saja sekilas informasi tentang desa Sedapur Klagen. Luar Terima biasa. kasih. Tiem penelusuran Sanggar Cipta Alam terkait sejarah Desa Sedapur Klagen dilanjut paginya. Ini awal dari permulaan masuknya prajurit Majapahit yang menuju di Kali Lamong, masuk di wilayah Dolen Lumpang. Iya. Di sini ada prasasti yang masih terpendam, namanya dengan ikonnya Dusun Lumpang. Dusun Lumpang. Dusun Lumpang. Lokasinya di mana? Lokasinya di Iya. sebelah barat, ada tempat penjuru. Nah, ini masih ada lagi yang dulunya tempat peribadatan yang namanya Kerapia, yang sekarang ditempati diganti sebagai masjid. Yang di Dusun Lumpang itu pun ada prasastinya yang berbentuk lumpang. Luar biasa. Tempat ini kan ikonnya lumpang, yang dikatakan dulu kalau dari pengertian dari Purbakala ini adalah tempat pemujaan Siwa pada waktu itu, yang di sini terdapat tempat peribadatan yang namanya Kerapia. Iya. Nah, di Kerapia itu sekarang dengan bertambahnya zaman menjadi tempat peribadatan yang sekarang menjadi masjid ini. Iya. Dulunya di sini banyak pohon aren, namanya dulu Klagen. Iya. Nah, Klagen akhirnya dengan Klagen dijadikan satu di desa Sedapur Klagen, dan yang di sini hanya diambil lumpangnya. Lumpangnya. Iya, iya. Antar nun. Kalau ininya sumur peninggalan di sana, dan tapi karena modernisasi kita diperbaiki oleh desa melalui pump ya, yang setiap anak untuk dikatakan turun ke tanah itu mengadakan acara di sini, Dimandiin di sini gitu. di sini. Luar biasa akun desa sini. Nah, kita keliling lagi para pemirsa, jangan lupa komen, like, subscribe channel Sanggar Cipta Alam.
Assalamualaikum Bapak. Tepangaken namanya jenengan siapa? Ya, kami kula Pak Mubarok. Pak Mubarok. Terkait sejarah desa sini tentang leluhur desa mungkin bisa disampaikan ke kalayak publik. Apa yang perlu disampaikan? Sedikit yang bisa saya ketahui, Ya. bahwasanya dulu itu ada pengembara dalam perjalanan mungkin ya. Beliau itu entah ada perjalanan ke arah pantai selatan, setelah itu kembali ke arah utara. Beliau berhenti di tempat dusun Kedung Ploso ini, Ya. yang semula beliau itu duduk di bawah pohon ploso. Nah, di sebelahnya itu ada kedungnya, Ada gedung. Ya. Nah, setelah itu mungkin beliau ketiduran. Nah, setelah bangun, beliau mengucapkan apabila besok di sini sudah terjadi adanya dusun, akan diberi nama Dusun Kedung Ploso. Iya. Dusun Dusun Kedung Ploso. Kedung Ploso. Nah, mohon maaf karena sekarang itu pohonnya sudah punah. Iya, udah punah. Nah, cuman kedungnya bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada. Ya. Nah, karena itu sampai sekarang saya sebagai perangkat desa Dusun Kedung Ploso tetap menghormati budaya leluhur yang sudah ada. Biasanya giat acara mungkin dikiran atau diwasan dari apa biasanya? Ya, kalau pikiran kita khususkan untuk sesepuh itu cuma lebih ya. Yang untuk beliaunya paling asma sinten nih? Sing Ya, penger niki. ada dua di sini tuh, laki-laki dan perempuan. Nggih. Yang satu Mbak Jenggot Abdurrahman, Ya. yang satu Nyidanyang Siti Juleha. Yang jelasaken nih Nyidanyang Siti Juleha. Oke. Iya, itu yang perempuan. yang perempuan. Oke, setelah mistik ngapunten. Oke. Secara mistik jenengan pernah ditemui sosok-sosok seperti apa? Ya, yang sosok perempuan. Sosok perempuan, ya pernah. Beliau pernah datang di masjid. Gitu gitu. Ya, di masjid, tepatnya wudhu, di tempat wudhu. Tempat duduk ya. Ya. Nah, untuk yang sosok laki-lakinya itu apa ya? Yang sering dijumpai itu putri saya. Gitu gitu. Ya. Tapi kalau saya hanya kadang itu bentuk hitam gitu aja. Oke. Berupa laki-laki. Iya, berjenggot. berjenggot. Dari secara spiritual, setelah jenengan ngeramut beliaunya, apa yang jenengan rasakan, apa yang jenengan dapat? Ya, kalau saya rasakan pada diri saya sendiri selama ini hampir kurang lebih 6 tahun yang saya lakukan kirim doa kepada beliau. Ya. Ya, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan, ya, baik kesulitan pekerjaan, Iya. kesulitan apa ya, rezeki dan lain sebagainya, itu menurut saya barokah doa dari Leluhur itu, dari ya. leluhur, ya Allah itu ridho gitu. Betul. Karena beliau itu termasuk orang utusan yang awal untuk masuk di- iya. Iya. Belum ada kita, beliau itu diperintah Allah itu orang yang awal Luar biasa. dapat di dusun. Untuk terkait mungkin haul, biasa diadakan di bulan berapa biasanya seperti itu? Ya, ini rencana ya. Ya. Kemarin sudah saya awali 1 Idul Hijjah ya, habis Hari Raya Kurban. Insya Allah tahun akan datang juga habis Hari Raya Kurban kita bersatu kembali. Luar biasa. Mungkin ada yang tambahkan? Ya, mungkin cukup itu, cuman pesan kami sebagai apa ya, orang baru, Iya. kita harus tetap menghargai sesepuh atau pejuang bapak dusun ya, Pak dusun ya. Karena
tidak ada salahnya kita hormat pada sesepuh yang pernah berjuang di desa kita masing-masing. Insya Allah doa kita itu akan kembali pada kita. Betul. Dan hormat ke leluhur itu setengah dari wajib. Iya. Iya. Wajib sekali. Wajib. Iya. Karena tanpa beliau kita nggak bisa menempati tempat yang senyaman ini. Gitu ya. Bukannya orang tua kita yang beli warisan, tapi beliau sesepuh itu yang memberikan warisan tempat yang seenak dan senyaman. Airnya pun banjar banget, enak banget. Airnya juga sangat bisa kita rasakan. Nah, itu lantaran beliau Allah berikan barokah segala sesuatu yang ada di dusun kita ini. Luar biasa. Matur nuwun informasinya. Ya, makasih. Nama saya Usnan, Kepala Dusun Sedapur Klagen, Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik. Terus menanam bahwa untuk dari sini itu sebelum kita mengubur untuk pansimas ya Pak ya. Iya. Ini dulu merupakan sumur gali. Ya. Ya, yang pada waktu itu diambil dari Balongpahang juga, Desa Pucung. Jadi dari jauh-jauh ngambil di sini. Mengambil di sini. Iya. Terus kemudian ada sumur-sumur gali-gali yang dangkal itu 12 cm ini vakum. Iya. Akhirnya vakum. Baru kita mengajukan untuk pansimas dari orang-orang yang tua-tua dulu. Kalau sampai mencari debat apa itu sumur yang bantar, apa sumur bor, sampai ndelek tanggane sumur gede, istilah dulu itu sumur gede Pak. Sumur gede. Mulane terus kita suruh ambil sini, akhirnya kita bor, tapi sampai sekarang kita bor. Iya. Anak debit per detiknya itu 2,5 liter Pak. Per detik 2,5 liter. Jadi di sini rumah 179 itu bisa kita bisa aliri SR-nya itu. Mungkin dari kita akan kembali ke sisi mistik. Jelas sebagai warga di sini mungkin ada kisah-kisah menarik yang bisa jenengan ceritakan sebagai monggo. Cuma kalau dari desa sini itu di sini katanya itu mistik lah. Ada yang menempati, kalau nggak salah itu namanya Mbak Jenggot gitu. Iya. Tapi kita kan nggak pernah lihat ya mengaku saja. Emang saja, keberadaannya benar-benar ada dan warga pernah melihat kan gitu sosok berjenggot itu. Jadi Mbak Jenggot orang sini kalau mengatakan Mbak Jenggot gitu loh. Iya. Air di sini tuh informasinya jadi nggak pernah susut ini. Disedot berapapun diambil. Alhamdulillah alhamdulillah nggak pernah susut. Bahkan ini bangunan ini baru-baru ini kan dulunya banyak rumpun bambu yang masuk ke dalam, akhirnya dari Bapak Kepala Desa nyuruh bersih, terus kita lingkari dengan batu putih ini. Ya, harapan jenengan sebagai perangkat sini desa ini apa terkait peninggalan leluhur di sini? Seandainya kalau ada bantuan dari pemerintah ya mungkin kita bisa mendasi agak tinggi lagi supaya tidak kebanjiran gitu. Sementara sekarang ini kan masih kebanjiran Pak. Gitu nggih. Iya. Ya terkait urusannya ada kayak Kali Lamung juga kan. Kali Lamung juga iya. Ya urusannya dengan Kali Lamung. Mungkin ada yang ditambahkan? Oh sementara itu saja Pak yang kami tahu. Iya udah. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih. Sama-sama. Mas Sinten? Susri Pak. Susri. Untuk terkait kegiatan seperti ini sudah berapa kali produksi dan proses pemasarannya seperti apa ini Kalau untuk masalah produksi semenjak pertama kali saya membawa bibit kelor itu sudah langsung berproduksi. Kebetulan Bu Bau di Kolosin itu sangat kreatif. Jadi begitu dikasih tahu ini bahannya seperti ini, cara bikinnya seperti ini, langsung dia berproduksi. Dan saat itu juga langsung laku. Kalau untuk yang bikin teh yang seperti ini, teh kelor. Nah, kita belum pernah bikin itu nih brandnya ya. Jadi cuma sekedar termasuk potensinya apa aja Bu terkait untuk giat masyarakat desa sini, termasuk kerupuk itu tadi, nasi apa tadi, nasi kelor, puding kelor gitu ya, suding kelor Peringas Mas Sinten? Bu Pamiati. Ya Bu, untuk target biasa di puding apa itu sampai lepas desa sini apa masih dikonsumsi warga sini? Daya jualnya itu sudah masuk nembus kecamatan, sudah tahu ya.
1 bulan sampai nyampe berapa, Bu? Kurang lebih naik turunnya. Nggak mesti, Bu, kalau nggak ada pesanan ya. Oh gitu nggih. Kalau ada tamu pasti pesen. Nah, ini kan terkait potensi desa. Harapan jenengan apa sih? Terus target jenengan 2-3 tahun yang ke depan apa? Iya. Langsung aja, iya Mbak ya. Sedapur harusnya sudah bisa mestinya seperti itu. Iya. Seperti itu Mbak ya. Mungkin ada lagi yang ditambahkan mungkin. Betul tidak? Kalau di tambahan untuk harapan kita saat ini, kelor itu sudah disebut pohon ajaib. Betul. Otomatis kan nanti ajaib pula untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan. Betul. Saya rasa seperti itu. Kecuali pedoman masyarakat saya takut kaya kan gitu ya. Nah itu. Iya. Lanjut. Andai kata dari sudut selatan sampai utara sana semuanya sudah tertanam kelor, otomatis akan menjadi sumber ekonomi kerakyatan. Termasuk wisata juga kalau lihat saya wisata kelor, wisata religi pun memang luar biasa juga. Karena sini punya dolen Pak. Iya, sudah saya lihat tadi. Iya. Itu sepanjang jalan menuju ke dolen itu kalau dikasih pohon kelor semakin itu akan semakin mistis. Betul. Saya dapat kenang-kenangan ini nasi kelor para pemirsa. Nggih, Bu, bisa cerita Bu? Ini nasi kelor. Iya. Masaknya daun kelor direbus lalu di blender. Iya. Dicampur sama nasinya, dikasih santan. Kasih santan ya? Iya. Jadi langsung lapar saya nih. Kayak nasi kuning, cuma ini kan dari kelor. Kalau nasi kuning kan pakai kunyit. Iya. Kelor. Nasi kelor ini ya. Iya. Satu porsi ini kalau dijual biasa harganya berapa kurang lebihnya? Kalau di sini kurang lebih kalau nggak pakai ini 15.000. 15.000 ya? Telur asin ya. Iya, mungkin para pemirsa kalau kepin request monggo datang aja ke sini ke Desa Sedapur Klagen. Ini hadiah untuk saya nggih. Iya. Matur nuwun, saya terima. Iya. Semoga rezekinya barokah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pencinta subscriber yang selalu mendapat bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali perjalanan saya mulai pagi sampai sore hari ini terkait kita kupas sejarah desa dan juga sekaligus potensi di dalamnya. Ini alhamdulillah saya dapat hadiah dari punya tadi. Ya, ini nasi kelor. Kalau panjenengan semuanya kepin tahu kejelasan, silahkan datang di tempat sini di Desa Sedapur Klagen. Ya, masyarakatnya luar biasa, ramah tamah sekali. Monggo kalau kepin bertandang sowan di desa yang sangat luar biasa, banyak sejarah mistik juga dan masyarakatnya mempunyai kualitas kuliner yang menyegarkan para pemirsa. Ya, saya berterima kasih Pak Lurah juga dan masyarakat desa sini. Loh, ini ada nasinya. Adanya seperti ini para pemirsa. Loh, nasi kelor. Alhamdulillah. Semoga informasi publik ini membawa wacana, membawa kita lebih dewasa, lebih mencintai daerahnya para pemirsa. Melalui channel Sanggar Cipta Alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakmi dimana? Bye-bye.